hari ini mari kita bersyukur dengan doa pagi. Kita salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada anak Marwa yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2. Ya, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Kita mulai dengan pembelajaran 3. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini, yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait dengan telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis secara mandiri. Keempat, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ajak kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi sebuah lagunya tentang telinga. Ya, satu orang pimpin, coba mari pimpin. Gendangku menerima. Semangat ya. 1, 2, 3. Gendangku menerima. Tulangku memperkuat. 3 saluran setengah lingkaran menjaga keseimbangan tubuh. Rumah siput mengubah getaran menjadi bunyi ding dong ding. Berakhir Eustachyus, fungsinya menghubungkan rongga mulutku dengan telinga, dan ada lagi fungsi lainnya, yaitu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang coba kita hening sejenak. Tidak boleh berbuat apa-apa kalau belum suruh. Tenang, diam. Apa yang kamu dengar? Ya, stop. Kira-kira apa yang kamu dengar tadi? Bunyi apa? Tuh. Tadi bunyi apa nih? Kendaraan. Bunyi kendaraan. Lo bunyi apa lagi tadi yang kamu dengar? Suara apa tadi yang kamu dengar di luar? Bunyi traktor di sawah. Aduh, ini apa lagi? Orang ngomong. Ada orang ngomong di luar kok? Betul. Malah bunyi mesin. Seri bunyi apa? Bunyi apa di luar tadi? Kamu dengar di belakang? Berisik. Berisik apa? Entah apa tuh? Bunyi burung berkicau. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas. Nah, yang kamu dengar itu tadi kamu menggunakan indera apa itu? Mata, hidung atau apa? Telinga. Indera telinga. Telinga itu untuk apa sih? Untuk mendengar. Ada berapa indera yang ada pada manusia? Ada berapa? 5. Ada 5. Ada 5 indera pada manusia. Yang kita akan belajar hari ini yaitu tentang indera pendengar, yaitu telinga. Nah, sekarang perhatikan
di layar sana. Kamu lihat itu ada gambar, ya, gambar tentang struktur telinga. Ini gambar telinga manusia. Bisa lihat itu? Bisa. Ya, telinga manusia. Secara umum telinga manusia itu dibagi atas 3 bagian. Ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, perhatikan di layar sana. Telinga bagian luar itu yang pertama daun telinga. Terlihat daun telinga? Sudah. Ini daun telinga. Kemudian ada lubang telinga. Nih, di sini lubang telinga, ya. Terus masuk lagi ke bagian dalam ini yang disebut dengan saluran telinga. Itulah bagian dari telinga luar. Kemudian kita masuk lagi ke bagian tengah. Ya, ini struktur telinga ini ada bagian tengah mulai dari gendang telinga yang ini namanya gendang telinga. Sudah lihat gendang telinga? Sudah. Nih, dia berhubungan langsung dengan saluran telinga luar. Masuklah di sini di gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga ini ada di atas ini ada 3 jenis tulang ini. Ini ada tulang apa nih kamu lihat? Tulang apa nih? Tulang martir, tulang apa lagi? Dan tulang sanggurdi. Itu masuk dalam telinga apa? Telinga bagian tengah, ya, telinga bagian tengah. Kemudian ada saluran apa lagi? Ya, saluran eustachius. Apa lagi di sini? Rumah siput. Ini apa? Saraf pendengar. Saraf pendengar dan saluran setengah lingkaran. Ya, saraf pendengar, rumah siput, saluran eustachius itu masuk dalam bagian telinga dalam. Sedangkan 3 tulang pendengar, gendang telinga itu masuk dalam telinga, susunan telinga tengah. Nah, sekarang kita lihat di bawah itu. Ya, telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Ya, untuk apa tadi? Mendengar. Ada 3 jenis, 3 bagian tulang bagian telinga, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang kita lihat di bawah itu. Lihat di bagian bawah ada 3 bagian telinga. Telinga luar tadi, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, lihat bagian luar itu. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan biang telinga atau saluran telinga. Daun telinga itu fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke telinga. Jadi bunyi-bunyi, halo, perhatikan di sini. Bunyi yang datang tadi dan kita dengar tadi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuklah ke dalam apa? Lubang telinga. Jadi lubang telinga itu fungsinya tempat masuknya bunyi ke telinga. Terus liang telinga yang bagian dalam tadi, yang panjang tadi. Nah, itu fungsinya untuk meneruskan rangsangan telinga tadi, rangsangan bunyi yang masuk ke gendang telinga. Ingat baik, masuk ke gendang telinga. Jadi kalau gendang telinga itu bagian luar atau bagian dalam? Bagian luar atau bagian dalam? Bagian tengah. Ya, bukan bagian dalam, masih bagian apa? Bagian tengah. Nah, kita lihat lagi di tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, gendang telinga. Kemudian ada saluran eustachius. Itu merupakan bagian telinga tengah. Nah, ada fungsi-fungsinya itu tadi. Nah, yang seperti di lagu tadi. Nah, itu. Jadi bunyi yang masuk di sini tadi akan lewati bagian luar, masuk ke bagian tengah itu lewat gendang telinga, kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengar. Ada berapa jenis tulang pendengar tadi? Ada 3. Tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dari 3 tulang pendengaran tadi diteruskan ke saluran apa tadi? Ada eustachius di sini. Nah, dari saluran bagian tengah dia akan masuk lagi ke bagian dalam. Jadi bagian dalam telinga tadi ada apa tadi? Yang kamu tahu?
Ada apa tadi bagian dalam? Masih put. Atau yang disebut apa tadi? Koklea. Apa lagi? Saluran setengah lingkaran. Apa lagi? Paling ujung atas tadi apa? Saraf pendengar. Itu merupakan bagian-bagian dari telinga dalam. Lanjut ya. Jadi itu secara singkat Ibu mau menjelaskan tentang struktur telinga. Struktur telinga tadi ada 3 bagian. Telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Mulai dari lubang telinga sampai ke saraf pendengar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja telinga. Perhatikan baik-baik, nanti sebentar kalian akan dikasih tugas ya. Yang pertama, lihat di atas. Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Itu bagaimana cara kerja daripada bunyi yang didengar, diterima, ditangkap oleh telinga. Jadi bunyinya akan masuk melalui ditangkap oleh daun telinga, diteruskan ke bagian tengah ya. Dari lubang telinga ke daun telinga, masuk ke lubang telinga, ke saluran ini, ke saluran telinga, diteruskan ke gendang. Gendang telinga. Dari gendang telinga ini gelombang bunyi ya. Jadi gelombang bunyi dari telinga. Gimana dia ini? Halo? Getaran bunyi dari luar tadi masuk ke telinga bagian dalam, diteruskan ke apa ini bagian namanya apa ini? Koklea atau apa? Rumah siput. Nah, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Menjadi apa? Impuls saraf. Ya, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Dari telinga dalam ini dia akan terus ke impuls saraf tadi, dia akan terus masuk ke otak melalui apa? Melalui apa? Saraf pendengar. Nah, jadi segala bunyi yang kita dengar ditangkap oleh telinga dan telinga tadi masuk ke dalam telinga tengah, terus masuk ke telinga dalam yang diubah menjadi berupa getaran, dia akan terus masuk ke saraf pendengar. Dari saraf pendengar dia akan diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar sesuatu bunyi yang seperti tadi kamu sudah ada bunyi knalpot motor, ada bunyi burung berkicau, ada bunyi apa lagi, bunyi musik, ada berisik, ada bunyi orang sementara bicara. Nah, itulah proses telinga, bagaimana cara telinga itu bisa mendengar sesuatu. Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan bagikan tugas LKM atau LKS, lembaran kerja siswa. Nah, kalian tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit, sekarang Ibu kasih tugas. Kerjanya ke kelompok ya. Sudah lihat lembaran LKS-nya? Nah, kalian disuruh untuk mencoba mengerjakan LKM tentang struktur telinga. Ya, nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, tulang-tulang apa yang kita sudah bahas tadi. Nah, setelah itu nomor 2 tulislah bagian-bagian telinga dulu serta fungsinya. Yang ketiga jelaskan bagaimana proses mendengar atau proses mendengarnya bunyi ya. Nomor 3. Silakan sekarang mulai sekarang kita kerjakan LKS.
nomornya. Terserah. Kita lihat nomor 1 itu apa, 2 itu apa. Bersama, bersama.
Ibu lihat yang tidak kerja hanya lihat teman saja yang ngobrol. Ibu lihat dari depan, ibu kasih lihat. Ya, kelompoknya Okan, Topra. Iya. Sudah semua? Sekarang ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan presentasi hasil diskusinya. Ya, silakan. Siapa yang mau? Fani, silakan Fani maju ke depan. Teman-teman, inilah hasil diskusi dari Halo. Perhatikan, stop semua. Itu jangan tulis lagi. Silakan. teman-teman, inilah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Anatomi telinga. Keterangan pertama, tulang Martin. Nomor Nomor 1. 1 tulang Martin. Nomor 2 tulang kandasan. Nomor 3 tulang sanggurdi. Nomor 4 tulang koklea. Nomor 5 saluran setengah lingkaran. Nomor 6 saraf pendengar. Nomor 7 gendang telinga. Nomor 8 berfungsi menangkap getaran bunyi. Liang telinga berfungsi meluruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengar. Teman-teman, inilah hasil diskusi dari kami. Ya, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya kami. Ya. Ya. Halo, Okan dan Shirley, dengar baik-baik. Kelompok sama tadi, kelompok Fani sudah melaporkan hasil diskusi. Menanyakan, berapa frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia? 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, benar atau salah itu? Benar. Ya. Ya, frekuensi. Tadi ada pertanyaan dari siapa? April. Ya, tentang frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia. Jadi frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia itu berapa hertz itu? 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, 20 sampai dengan 20.000 hertz. Ya. Terima kasih untuk Fani. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fani. Silakan duduk Fani. Bagaimana ada kelompok lain? Jawabannya sama? Atau ada yang salah? Mungkin dari kelompoknya Oka? Jawabannya sama dengan kelompoknya Fani? Sama ya? Kelompoknya Elo? Bagaimana Elo ke depan lagi? Masih kasih hasil laporannya tadi. Mungkin masih ada yang keliru. Sambil lihat di gambarnya Elo ya. Silakan Elo maju depan. Ya. Ya, teman-teman, terima kasih. Ya, sekali lagi. Menurut Elo nomor 1 tadi tulang apa? Elo? Tulang mati. Lihat di sana di gambar. Tulang nomor 1 tulang apa? Halo. Tulang mati. Benar atau salah itu? Benar. Ya. Nomor 2 tulang apa? Tulang landasan. Benar atau salah? Benar. Ya, nomor 2 lihat di gambar sana tuh. Itu tulang landasan. Kemudian nomor 3 tulang apa itu? Sanggurdi. Ya, tulang sanggurdi. Benar atau salah? Benar. Perhatikan di gambar di sana di struktur itu. Nomor 3 itu adalah tulang sanggurdi. Nomor 2 tulang apa? Landasan. Nomor 1 tulang mati. Itu ada 3 tulang pendengar yang ada di telinga tengah. Ya, oke lanjut. Silakan, Elo. Terus nomor berapa lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, rumah siput atau koklea. Terus
Berapa lagi? 5. 3 saluran lingkaran. Elo. Pegang dua tangan. Tuh, ya. Tapi ini bisa lihat wajahnya Elo. Ya, silakan. Nomor 6 saraf pendengar. Iya, benar atau salah? Benar. Nah, terus. Nomor 7 gendang telinga. Ya, Nomor 8 liang telinga. ya, Nomor 9 saluran hati. ya. Ya. Itu nomor 10 itu yang di dalam rumah siput. Ada apa di dalam rumah siput? Cairan limfa. Ya, cairan limfa. Ya. Bagaimana Elo? Nomor 2? Elo bisa menjelaskan? Ya. Bagaimana teman-teman naik ke atas turun? Ayo teman-teman. Ya. Ya, terima kasih untuk Elo yang sudah melaporkan hasil diskusinya ya. Silakan Elo. Jadi laporan yang kamu sudah kerjakan itu sudah bagus. Ibu sekali lagi mau menjelaskan ya. Perhatikan di gambar. Halo sayang. Perhatikan di layar sana ya. Ini di nomor 1. Halo. Nomor 1 itu adalah tulang apa tadi? Tulang martin. Lihat baik-baik. Di nomor 1 ya. Tulang martin. Sudah lihat posisinya? Sherlyn, sudah lihat? Ya. Kemudian nomor 2. Ada tulang apa tadi? Lihat baik-baik. Nomor 2. Tulang landasan. Halo, lihat di papan. Lihat di layar ya. Tulang landasan itu di nomor berapa tuh? Nomor 2. Kemudian nomor 3. Tulang sanggurdi. Nah, terus yang berikut di nomor 5. Nomor 5 apa? Iya, saluran setengah lingkaran. Ya, itu di nomor 5. Kemudian di nomor 4. Rumah siput atau koklea. Nah, terus di nomor 6. Apa itu nomor 6? Apa? Saraf pendengar. Ya, pintar. Nomor 7. Apa itu? Nomor 8. Bilang telinga. Kemudian nomor 9. Jadi di RKS itu ibu sengaja acak dia punya nomornya. Ya, kalau sampai terkecoh pasti dia. Nah, ya. Tadi Elo, kelompoknya Elo tadi sudah melaporkan hasilnya. Jadi kalau kita mau mengurutkan bagian-bagian telinga itu mulai dari nomor berapa itu? Nomor 8 ya. Kalau dalam telinga tadi tidak ditulis, sengaja tidak ditulis, langsung ke nomor 8. Kemudian ke 7 itu adalah bagian telinga apa tuh? Kalau nomor 8 bagian telinga luar atau bagian telinga tengah? Luar. Nah, kalau 7 nomor 1, 2, 3, nomor 5 itu bagian mana itu? Iya, sampai di 9 ya, itu saluran telinga tengah. Kemudian kalau di koklea, saraf pendengar itu adalah bagian dari telinga dalam. Itu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini menyangkut dengan telinga atau saraf pendengar, organ atau alat indera pendengar sudah selesai. Sekarang keadaan yang akan kita belajar berikutnya adalah menentukan ide pokok, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, berbicara tentang gagasan pokok dengan gagasan pendukung, coba siapa yang tahu? Masih ingat apa itu gagasan pokok? Angkat tangan. Ya, Fani, silakan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Iya, tepuk tangan dulu untuk Fani. Iya. Ya, sekali lagi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ya. Nah, yang berikut, apa itu gagasan pendukung? Ayo yang lain. Ayo, Okan. Ya, silakan Okan. Hari Elo mau angkat tangan lagi, tadi dia lupa. Ya, silakan Okan. Gagasan pendukung ialah Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. iya, tepuk tangan dulu untuk Okan. Jadi masih ingat bagaimana kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah,
pembelajaran kali ini selain kita belajar tentang indera pendengar, kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, kalian di depan kalian itu sudah ada buku, silakan kalian membaca di halaman 39. Ya, halaman 39 dengan pokok kita. Bacaannya berjudul toleransi saat bekerja bakti. Ya, silakan Ibu beri kesempatan untuk kalian membaca dalam hati. Silakan baca. Ibu dan kakak Beni membantu ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman untuk warga. Keluarga Beni juga meminta maaf karena tidak dapat membantu kerja bakti dari awal. Namun warga memahami alasan keluarga Beni. Sikap saling menghargai perbedaan membuat lingkungan menjadi rukun dan tentram. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Marwa. Nah, setelah kalian mendengar bacaan tadi yang dibacakan oleh teman kalian Marwa, maka tugas kalian sekarang adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari bacaan tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa paragraf dalam bacaan tadi? Ada 3 paragraf. Ya, silakan kerja masing-masing kelompok. Nah, jadi membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bisa? Bisa. Ya. Kalau ada yang belum paham, nah ini aku kasih contoh. Ya, membuat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, kalian di sini yang di tengah ini yang disebut dengan gagasan pokok. Ya. Gagasan pokok. Kemudian kita gambar lagi di sini. Ini gagasan apa? Pendukung. Ya, gagasan pendukung. Pendukung. Nah, gagasan pendukung itu banyak ya, bukan hanya satu saja, ada 2, 3, tergantung dari paragraf tersebut ya. Sekarang kalian disuruh untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram di atas. Silahkan kerja. Di situ ada 3 paragraf. Gambar ya. Kelompok ya, kelompok di atas ya. Kelompok satunya Ella, kelompok 2 Fanny,
sudah. Stop sudah. Sekarang waktunya kalian melaporkan hasil diskusi. Ya, stop semua. Oke? Jangan lupa nama kelompok ya. Kelompoknya Elo, satu, kelompoknya kami, kelompok Marwa dan kelompok Okan. Ya. Nah, sekarang halo, stop. Okan, simpan dulu ini. Sekarang silakan kelompok mana yang mau maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi, yakni tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kelompok siapa? Ya, Okan, maju. Yang belum dapat giliran toh? Belum dapat giliran kelompoknya Aldo. Kelompoknya Okan dan kelompok Marwa. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil diskusi kelompok. Ya. Paragraf 1. Gagasan pokok perbedaan tidak menghalangi seorang dalam hidup bermasyarakat. Suaranya Okan bisa didengar atau tidak? Lebih keras lagi ya. Silakan. Gagasan pokok perbedaan tidak menghalangi seorang dalam hidup bermasyarakat. Ya. Kedua, gagasan pendukung. Warga bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan. Ketiga, para warga melakukan berbagai kegiatan Seperti menyapu halaman, apa lagi? Nah, itu saja. Ya. Itu untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Bagaimana teman-teman? Ayo Okan tanya teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silakan. mungkin ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf, dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tepuk tangan dulu untuk Okan. Ya. Terima kasih Okan, silakan duduk. Sekarang silakan kelompok mana yang mau maju untuk melaporkan hasil diskusi untuk paragraf kedua? Kelompoknya Marwa, ya silakan Marwa. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Gagasan pokok, warga tidak menghalangi keluarga Beni untuk beribadah. Gagasan pendukung, warga tentu sangat senang mempunyai tetangga yang taat agama seperti keluarga Beni. Gagasan pendukung, pagi itu keluarga Beni tidak ikut kerja bakti saat melaksanakan ibadah di gereja. Masih ada lagi gagasan pendukungnya? Ayo, dari kelompok lain. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya tadi, warga sangat senang, warga tidak menghalangi keluarga Beni untuk beribadah. Gagasan pokok. Nah, sekarang gagasan pendukung, apa nih? Coba di paragraf kedua, coba lihat dibacaan paragraf kedua itu. Dari kelompoknya Marwa hanya satu gagasan pendukung. Mungkin ada kelompok lain. Halo, kelompok lain. Hanya satu kan? Okan bagaimana? Kelompok Okan? Keluarga Beni tidak ikut kerja bakti karena pelaksanaan ibadah di gereja. Ya, keluarga ini tidak ikut kerja bakti karena melaksanakan ibadah di gereja. Kemudian ada lagi gagasan pendukung yang lainnya. Ya, Beni dan ayahnya membantu warga memperpindah ke pulang kampung. di paragraf 2 sayang, paragraf 2, paragraf 2, Warga bergotong royong membersihkan. paragraf 2, di paragraf 2 di buku paragraf 2 tuh
Ya Aldo, coba. Warga tentu sangat senang mempunyai tetangga yang taat beragama. Iya, itu tambahan untuk gagasan pendukung. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Marwa. Ya. Silakan. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. Ya, silakan. Siapa yang mau maju? Kemana kelompok Pani? Ya, Mas. Paragraf ketiga ya. Jangan malu-malu. Ya, silakan. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Gagasan pokok. Paragraf 3. Untuk paragraf 3. Sikap saling menghargai perbedaan membuat lingkungan menjadi rukun dan tentram. Gagasan pendukung. Usai melaksanakan ibadah keluarga, Beni langsung ikut kerja bakti. Gagasan pendukung. Beni dan ayahnya membantu warga memperindah gapura kampung. Lagi. Masih ada lagi gagasan pendukungnya di paragraf ketiga. Masih ada. Silakan Marwa. Sikap saling menghargai perbedaan membuat lingkungan menjadi rukun dan tentram. Halo sayang, itu adalah gagasan apa tadi? Pokok. Itu gagasan pokok, gagasan pendukung. Ya Aldo, silakan. Sikap saling menghargai. Itu gagasan pendukung, gagasan pokoknya. Gimana tuh? Namun warga usai melaksanakan ibadah, keluarga Beni langsung ikut kerja bakti. Sudah. Yang berikut, masih ada lagi. Warga tidak merasa iri. Ya, warga tidak merasa iri kepada yang baru datang. Itu adalah gagasan pendukung. Ya. Bagaimana Fani sudah? Nah, terima kasih untuk Fani. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Fani. Ya. Nah, sekarang kita berdiri semua. Ayo, berdiri semua. Kita nyanyi sekali lagi. Capek? Capek? Mau Fani? Nanti kita dengan lagu yang ada di papan. Silakan. Lagu telinga. Lagu selinga. Iya. Denganku menerima. 1, 2, 3. Lucu pada? Denganku menerima. Denganku memperkuat. Tiga saluran setengah lingkaran. Menjaga keseimbangan tubuh. Rumah meskipun mengubah getaran. Menjadi bunyi dindanggung. Terakhir Deus Tanirus. Fungsinya membubuhkan rongga mulutku dengan telinga. Dan ada lagi fungsi lainnya, yaitu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, lembaran kerjanya dikumpulkan. Baik. Lembaran. Disobek saja. Sobek. Nama sudah ditulis? Ya. Mari kelompoknya Ella, silakan. Dirobek saja. Nanti sebentar Ibu beri nilai dan kalian harus memajang di papan Tulis. pajangan ya. Di papan apa? Pajangan. Iya. Baik anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang indera pendengar, yaitu apa tadi? Telinga. Dan juga bagaimana kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah bacaan. Ya. Sekali lagi, bagaimana perasaan kalian tadi ketika kalian belajar? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Pesan ibu yang terakhir, setelah
kalian belajar hari ini, pulang di rumah diulang kembali, ya. Bagaimana itu struktur anatomi atau susunan dari telinga manusia. Ada berapa bagian tadi? Ada 3 bagian utama, yaitu bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Bagaimana cara kerja telinga, kemudian menentukan ide pokok. Jadi yang hari ini kita belajar tadi itu ada 2 pokok bahasa, yaitu materi IPA dengan bahasa Indonesia tadi. Jadi diharapkan setelah kalian dari sekolah sampai di rumah jangan lupa baca. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Halo? Tugas di rumah kalian harus bisa gambar anatomi telinga. Bisa atau tidak? Halo, bisa atau tidak? Bisa. Gambar apa tadi? Anatomi telinga atau susunan atau struktur telinga tadi. Gambar ya? Bisa tidak? Bisa. Kemudian diwarnai mulai dari dalam telinga sampai ke saraf pendengar. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian. Salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikut. Ya. Sekarang Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dengan doa. Ya, silakan ini. Semua mungkin berdiri. Teman-teman, ibu guru, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum keluar, rapikan buku pelajaran, disimpan.